Melawan Luffy Gear 5, Saturn langsung summon teman Gorosei-nya. Coba, squad aki-aki lawan bocah remaja bocil. Tapi keributan ini aku suka nih di One Piece chapter 1110 terbaru. Hai, Kristau di sini. Dan di sini aku bukan kayak nyeritain alur ceritanya, tapi lebih ke reaksi setelah membaca One Piece chapter 1110 terbaru ini ya. Dan dengan judul Kousei atau Bintang Jatuh dengan cover Yamato dengan Momonosuke. Dan langsung di ceritanya itu diperlihatkan keseruan Buster Call di Pulau Egghead. Ya, Luffy vs Gorosei. Akhirnya Oda Sensei memperlihatkan kekuatan Gorosei juga nih. Udah berapa tahun coba nungguin sejak Gorosei pertama kali muncul, baru di chapter ini, chapter yang terbaru dikeluarkan kekuatannya. Aku sangat suka sekali keseruan ini. Ayo Oda Sensei, keluarkan semuanya. Ayo Oda Sensei. Udah dari zaman SCTI nih, belum tamat-tamat. Tapi belum diperlihatkan semuanya sih, dari rahasia ataupun kekuatannya. Dan apakah ini buah iblis atau kekuatan buah lain atau kekuatan lain? Tapi dari bentuknya itu berwujud yokai dengan memperkenalkan yaitu pertama, Saint Jai Garcia Saturn diperkenalkan dengan nama Gyuki. Terus ada Saint Ethan Baron F.V. Nusjuro bernama Bakotsu. Lalu ada Saint Marcus Mars dengan nama Itsumade. Terus ada Saint Stepheart Jupiter dengan nama Setward. Dan terakhir Saint Topman Warkuri dengan nama Hoki. Dan dari betul nggak itu penyebutan namanya ya? Padahal tokoh utamanya sendiri nama-namanya gampang, Luffy, Zoro, Sanji gitu kan. Lanjut lagi dari trivianya sendiri itu, Gyuki adalah yokai dari cerita rakyat Jepang yang berbentuk laba-laba dengan kepala sapi raksasa, yang kadang menghantui dan menyerang orang-orang nelayan di pantai dengan meludahkan racun dan senang memakan manusia. Bentuk dari Gyuki sendiri itu seperti bentuknya dari Suchi Gumo, yang secara harfiah itu Suchi yaitu bumi, Gomori yang berarti bersembunyi atau orang yang bersembunyi. Bisa dibilang kayak laba-laba tanah gitu. Karena kata tersebut itu diperkirakan merujuk pada klan lokal pada zaman dulu Jepang, yang terdiri dari orang-orang yang berkuasa yang tidak mematuhi istana kekaisaran dan tinggal di gua dengan bentuk tubuh yang pendek tapi memiliki kayak lengan dan kaki yang panjang, dan dengan temperamen yang jahat yang suka membuat kerusuhan. Dikatakan ada mitos di lembah Hirose di kota Susami, Jepang, ada air terjun yang bernama Kotonotaki atau Ushi Oni, dan Ushi Oni atau Gyuki itu tinggal di sana, yang diduga membunuh manusia dengan menelan bayangan mereka. Dan si Ushi Oni sendiri itu atau Gyuki ini sangat suka dengan alkohol. Maka kadang dipersembahkan alkohol pada Ushi Oni ini untuk menghindarkan bayangan mereka ditelan oleh Ushi Oni. Makin horor nih bahas bentuk Gorosei yang lainnya. Terus ada Bakotsu. F. Nusjuro berubah menjadi bentuk yokai kerangka kuda. Bakotsu atau Hakotsu no Uma secara kasar diterjemahkan sebagai tulang kuda. Yang dikatakan itu Bakotsu adalah kerangka yang dikatakan sebagai roh kuda yang dibakar sampai mati. Terus ada Itsumade, yokai mitologi Jepang dengan bentuk yang aneh yang diyakini memiliki wajah manusia, tubuh ular, serta paruh dan sayap burung dengan lebar sayap itu 5 meter. Nama Itsumade sendiri itu diambil dari kata-kata yang diucapkan saat Itsumade menghantui malam. Kayak Itsumade yang arti Jepangnya itu sampai kapan, kayak seolah-olah bertanya pada Itsumade berapa lama lagi masa penderitaan akan berlangsung dan mewabah di tempat mereka tinggal. Jadi Itsumade itu ketika Itsumade datang di suatu wilayah, dia akan menyebarkan suatu wabah atau penyakit gitu. Jadi apakah ini akan menjadi trivia kekuatan Itsumade Marcus Mars ya?
Terus ada Shenworn, berbeda dengan Gorosei yang lain yang berdasarkan cerita Jepang. Jupiter dengan ular mitos atau naga tak berkaki yang muncul di banyak cerita fantasi barat nih. Monster ular raksasa yang biasanya muncul di daerah gurun, padahal di Jepang kan tidak ada gurun tuh. Namun kan Oda Sensei tuh pasti mengambil inspirasi atau mitologi bukan dari Jepang saja, tapi dari global untuk cerita One Piece. Dan terakhir ada Hoki. Sudah lama sih ada teori yang mengatakan bahwa Topman akan menjadi babi hutan atau gajah karena kumisnya yang menyerupai gading yang besar. Dan dari cerita rakyat Tiongkok di mana monster babi hutan raksasa yang suka meneror penduduk yang bernama Hoki. Tapi dari semua trivia yang aku sebutkan tadi itu hanya trivia saja ya, hanya cerita rakyatnya. Dalam One Piece-nya sendiri, para Gorosei belum diperlihatkan rahasia keseluruhannya. Gimana nih? Apakah art ini akan benar-benar benar-benar mengeluarkan rahasia dan kekuatan Gorosei atau enggak nih, atau mungkin masih lama menampilkan kekuatan atau rahasia Gorosei? Terus selanjutnya aksi pertama Nusjuro dengan bentuk kayak centaur menebas pasifista karena marinir berkata bahwa para pasifista sendiri itu berhenti bergerak karena sirkuit mereka membeku. Kayak pedang esnya Brock nih. Mau lawan Brock atau Zoro nih coba nih. Terus ada Marcus yang langsung ke atas OTW dengan berbentuk burungnya itu ke tempat Nami, Usopp, dan Brock. Ini akan menjadi pertempuran jarak jauh atau geng Nami Usopp kan fokus kabur ya, ataukah mereka kabur daripada melawan si Marcus. Dan berpindah ke scene-nya Zoro lawan Rob Lucci yang gak kelar-kelar ini, yang sampai diajak yang lain tuh Zoro tetap bermain-main dengan Rob Lucci pas digibahin sama Sanji kayak Aside Matoiga, yang mungkin artinya kayak ini orang repotin banget, nggak selesai. Langsung Zoro one shot kill melawan Rob Lucci nih, Madagari Kokoba, dengan jurusnya yaitu Santoryu Kokoba Madaragari. Dan seperti kebanyakan tekniknya Zoro, teknik ini didasarkan pada agama Buddha. Kokoba tertulis dengan kanji harimau dan satu kanji untuk wanita tua. Terus Kokoba sendiri itu istilah lain dari salah satu 8 neraka dingin atau beku dalam agama Buddha. Selanjutnya Madaragari. Kanji kanji Madara sendiri yaitu harimau berbintik seperti Hio pada macan tutul, tapi hurufnya berbeda. Terus Gari yang artinya berburu, mungkin jadinya kayak Santoryu. Kokoba Madaragari itu teknik 3 pedang harimau neraka yang menggigil berburu macan tutul. Apa ribet banget artinya. Tapi intinya mungkin itu jurus untuk melawan Rob Lucci yang berbentuk seperti macan, seperti itu. Tapi dibalik ngomongin rivalitas antara Zoro dan Sanji, secara tidak langsung mereka saling support ya. Terus balik lagi ke Luffy lawan Gorosei. Kan pas Luffy dimakan Peter yang dalam wujud sandworm-nya itu langsung jadi cacing potong sama bajak laut raksasa ya. Akhirnya Dory dan Brogy datang. Dory dan Brogy sendiri itu diperkenalkan pertama kali di Arc Little Garden ya kalau nggak salah. Itu dengan mengeluarkan jurus Daiyo Noko yang arti kanjinya itu menggergaji matahari. Tapi dari penyebutannya sendiri itu seperti kayak Taiyo Noko yang artinya anak matahari. Mungkin membuatnya nampak seperti kayak para raksasa yang menunggu dewa matahari Nika yang sekarang ada pada diri Luffy nih. Dan Luffy pun senang dengan kemunculan para raksasa tersebut. Akhirnya si bocil masa lawan aki-aki 5 lagi, harus ada temennya dong, harus ada tank dan supportnya. Jangan solo
solo kill. Dan keseruan tersebut itu akhirnya bersambung ke chapter berikutnya, dan untuk minggu depan itu tidak libur. Asik. Menunggu nih keseruannya nih. Apakah keseruan ini akan membuka rahasia One Piece satu persatu, ataukah mungkin kedepannya hanya akan menjadi ajang pembuka untuk Luffy kabur menuju arc berikutnya? Tapi ya nggak tahu, itulah pikiran Oda, nggak ada yang tahu. Dan gimana nih pendapat kalian setelah membaca chapter One Piece terbaru, chapter 1110? Tulis di kolom komentar ya, untuk kalian yang telah membaca One Piece chapter terbaru. Dan terima kasih untuk yang mendengarkan sampai akhir. Kalian gabut sekali. Sampai jumpa di video berikutnya. Jamatane.